Gimana Bu ya persiapan untuk observasi supervisi di kelas hari ini? Sudah disiapkan mulai dari RPP, materi, PPT, semua sudah disiapkan. Dan persiapan mudah-mudahan lancar ya. Berarti hari ini ya, tanggal 15 Februari 2023. Nama di hari-hari kan? Matematika. Kemudian kelas berapa nih Bu ya? Target yang mau dipakai kelas 10 MIPA 4. 10 MIPA 4. Oke, 10 MIPA 4. Nah, apa topiknya nih untuk 10 MIPA 4? Tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, trigonometri ya. Itu tujuan pembelajaran yang ingin Bu lihat capai pada materi trigonometri ini apa? Tujuannya siswa dapat memahami konsep perbandingan trigonometri, diantaranya sin, cos, tangen, kosekon, sekon, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian selain memahami konsepnya, siswa juga nanti akan belajar menghitung bagaimana cara mencari perbandingan trigonometri tersebut. Itu tentang trigonometri, bagaimana siswa dapat memahami konsep perbandingannya, kemudian bagaimana siswa dapat menghitung. Tabaras dan berdasarkan rumusan dari perbandingan trigonometri. Oh, berarti ya jenis segitiga banyak ya Bu ya? Ya, segitiganya siku-siku, cuman posisinya kan ada yang ke kanan, ke kiri, dari atas ke bawah dan sebagainya. Kemudian di abjadnya juga berbeda-beda supaya siswa nanti berpikir kritis dan membuat rumusan sendiri gitu. Nah, untuk penerapan trigonometrinya dalam kehidupan sehari-hari gimana? Banyak itu penerapan trigonometri, contohnya misalkan kita bisa menyediakan sebuah tangga, misalkan ya ada kasih soal konseptual aja, misalkan contoh kehidupan sehari-harinya seseorang menyediakan sebuah tangga, itu pasti membentuk sudut siku-siku ya. Nah itu nanti mungkin yang ditanya bisa tinggi tangga atau bisa ukuran dari ujung tangga ke tembok atau dari ujung tembok ke sisi tangga yang lain. Bagaimana? Atau ada juga bisa mencari tinggi pohon, tinggi tiang bendera dan seterusnya. Untuk target berikutnya itu. Gimana anak-anak bisa menerapkan ini dengan cara yang bagaimana yang diharapkan? Ya, dari tadi itu anak bisa membuat rumusan perbandingan trigonometrinya dulu agar nanti ke depannya bisa menerapkan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya lihat nih, dia menggunakan strategi apa tadi dalam penyampaian metode materi ini? Rumusan sendiri. Kalau tadi berkelompok, apa yang kita harapkan dari berkelompok ini? Satu, kerjasama tentunya ya, antara kelompok, kerjasama, bertukar pikiran juga. Kemudian ada siswa yang ke depan, jadi biar mereka belajar mempresentasikan hasil kerja mereka ke depan, biar lebih kritis juga, biar lebih mengembangkan konsep-konsep juga, konsep-konsep konseptual. Kemudian anak untuk lebih berani untuk mengungkapkan pendapat, kemudian dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia tulis di papan tulis ya Bu ya. Kemudian kira-kira untuk mencapai pengembangan tadi strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Ia? Strategi khusus sebetulnya tidak ini ya, cuman mengalir aja begitu. Jadi kadang kita melihat kondisi kelas juga ya, strategi apa yang ini kelasnya seperti ini ya, strateginya yang tadi itu pemecahan masalah aja ke depannya untuk PBL ya, strateginya itu aja supaya memicu anak berpikir kritis aja. Ini satu dunia, jumlah siswanya berapa orang? 47. Dari 47 siswa tadi berarti pasti karakternya berbeda-beda, pasti cara belajarnya berbeda-beda, pasti minatnya juga berbeda-beda. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum
menunjukkan apa? Yang kemarin, yang minggu kemarin. Tentang ukuran sudut ya. Merubah dari apa ke apa? Radian ke sudah bisa semua ya? Tugasnya. Sekarang kita lanjut ke materi perbandingan trigonometri. Kalian semuanya pegang buku di sini kan? Ya. Silakan dibuka halaman 129. Ada yang sudah dibaca, ada yang belum. Pastinya ada yang sudah dibaca, ada juga yang belum. Tapi setidaknya tahu konsep materi hari ini apa, tentang apa ya. Ibu mau tanya nih, kalau kita belajar perbandingan trigonometri, biasanya tentang apa belajar? Yang belajar ada sudut istimewa. Apa lagi? Oh, siku-siku. Oke, kita sedikit dulu. Apa lagi? Kemarin itu belajar apa yang ada? Dari Pitagoras. Oke, apa lagi? Sudah dibaca ya, itu materinya. Cuman secara detail kita belum tahu ya materi atau konsepnya apa. Sebelum ibu tayangkan video, kira-kira kegunaan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Sudah dibacakan di rumah? Apa contohnya? Ketika membuat bangunan rumah ya, kemiringan atap dan lain sebagainya itu diperhitungkan. Jadi itu menggunakan geometri, menggunakan trigonometri. Ya, selain geometri tapi trigonometri juga. Kalau kita mau mengukur gedung yang tinggi juga nggak mungkin kita ukur dengan meteran ya, menggunakan trigonometri. Oke, ibu saya akan sebuah video dulu. Silakan disimak. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari materi trigonometri dengan coba perbandingan trigonometri pada detik 3. Awal penerapan trigonometri sudah ditinjau dari pemanfaatan penerapannya. Maka trigonometri bisa dikatakan memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja kita kurang mengenai apa sih gunanya kita mempelajari trigonometri. Nah, ternyata trigonometri banyak sekali loh manfaatnya. Yuk kita simak beberapa manfaat dalam mempelajari materi trigonometri. Salah satunya pada bidang astronomi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan ukuran benda-benda langit. Untuk pelajaran tidak mungkin kita melakukannya menggunakan garis kan? Pada bidang teknik, trigonometri bermanfaat dalam menentukan luas dan keliling tanah, menentukan kemiringan jalan, menentukan tinggi gedung, tinggi menara ataupun tinggi jembatan. Selanjutnya pada bidang arsitektur. Duduknya berkelompok. Di sini ada permasalahan. Perhatikan soalnya. Sebuah tangga disandarkan pada sebuah dinding vertikal yang tingginya 8 meter. Sedangkan jarak antara dinding dan ujung tangga yang ada di lantai adalah 6 meter. Nomor A, perhatikan, ilustrasikan dengan gambar. Jadi kalian harus gambar ya, gambar tangganya di mana, temboknya di mana, bersandarnya bagaimana. Yang B, nanti kasih A, B, C sudut-sudutnya. Siku-sikunya ada di C, ingat siku-siku ada di C. Berarti sisanya apa? Tentukan perbandingan trigonometrinya. Sin, cos, dan tangan dari sudut alfa. Jadi sudut alfanya yang mana? Sok, silakan gambar dulu. Silakan gambar dulu. Apa? Ini yang gambarnya. Apa seperti ini?
Ada yang nelfon. Nah ini ya, sudah gambar seperti ini ya. Langkah-langkah pertama, kita gambar segitiganya dulu, ilustrasikan dulu di otak kita. Saya ilustrasikannya seperti ini ya. Iya. Pokoknya udah jadi jum-jum dong. Jadi agak jauh dikit. Nah, pokoknya terus kita cari rumusnya. Iya. Dalil. Ya, dalil. Manjur dan manjur. Jangan mendapatkan Dalilnya apa? Google-nya. Berarti BC dong. D-nya berarti sama. A-nya di mana? Kebalik. A-nya di sini kan bener. A-nya kebalik. Ini A-nya kebalik. Sudutnya dari mana tuh ya? Sudut siku-siku dari mana? Berarti C dong ya? BC. Bu, ini mau dibuat bisa. Dengarkan kelompok Cindy sama Salsabila akan jawaban. Mau sendiri apa berdua teman sendiri? Marilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Taira dengan rekan saya Maria Siti Pranita. Di sini saya dengan sini akan menjelaskan tentang soal yang jawaban yang benar. Yang pertama, segitiganya sudut A di sebelah sini, C dan di sini, dan apa di sebelah sini. Dan untuk samping sebelah sini, B sebelah sini, C sebelah sini, dan depan atau A sama dengan ada di sebelah sini. Dan untuk yang nomor 2, yang baru diketahui kan baru yang B sama A, 8 dan 6. Kita harus cari tahu yang C. Dengan cara itu kita pakai cara rumus Pythagoras yang hijau. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B. A kuadratnya A-nya itu sama dengan 6, berarti 6 kuadrat, B-nya itu 8, berarti 8 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. C sama dengan akar kuadrat berarti sama dengan akar 10, akar 100. C sama dengan 10, karena akar dari 100 itu sama dengan 10. Jadi, apakah ada yang kurang paham? Sudah selesai. Sekian dari saya dengan sini. Maaf apabila ada yang kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terjawab, gambar segitiganya seperti itu. Tangganya yang ini ya, yang nyender ke tembok ini tangga. Oke, di sisi alfanya ada di atas, bukan ada di bawah, tapi sudut
Karena sesuai soalnya di sini Dari sudut apa? Jadi si alfanya dari atas. Rumusnya kayak tadi, sama sin rumusnya apa? Cos sami tangan desa. Cuma sudut alfanya di bawah. Jadi si depannya ada di bawah, bukan di samping kiri lagi, tapi ada di bawah. Oke, kalau sudah paham, berarti pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Ada tidak? Untuk tugas berikutnya, Ibu akan beri soal seperti ini. Nanti silakan kerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan kita bahas. Jadi silakan soal ini nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan dibahas. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti cukup sekian hari ini. Minggu depan kita lanjut. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini cukup. Materinya yang tadi dipelajari tentang apa tadi? Perbandingan trigonometri, sin, cos, tangen ya. Kemudian ada kebalikannya, kosekon, sekon sama. Kalian sudah bisa tadi membuat rumusan dalil Pythagoras sama perbandingan trigonometrinya dengan posisi segitiga siku-siku yang berbeda-beda ya. Dan abjadnya juga yang berbeda-beda. Ada yang PQR, ada yang XYZ, dan semuanya Ibu lihat secara keseluruhan sudah bisa semua. Kemudian untuk tugas selanjutnya nanti akan Ibu share di WA ya. Ada tugas untuk pembelajaran berikutnya. Dan kalian boleh buka di rumah untuk minggu depan materinya tentang sudut istimewa. Jadi sudut trigonometri istimewa ya. Istimewa itu sudut-sudut tertentu. Ada sin 30, sin 45 dan seterusnya. Jadi kalian bisa baca dulu materi. Ya, baik untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada, cukup sekian. Silakan. Waktunya kita balik ke pelajaran ini. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu ya hari ini pembelajarannya? Alhamdulillah sudah selesai. Tapi ya butuh kritik dan saran juga bagaimana dan apa kekurangannya. Kita sama-sama guru, kita sama-sama lah untuk kritikan kayaknya sama aja, nggak ada yang berbeda. RPP ini sudah terlaksana semua tadi menurut Bu ya? Sudah sih kalau menurut apa? Kalau sini sudah semua. Berarti dari awal sampai rancangan RPP untuk hari ini mulai dari tujuan, langkah-langkah kegiatan sampai penutup sudah terlaksana ya. Ya saya juga tadi melihat kelasnya, tapi emang agak sedikit anak-anak rada tegang kayaknya tadi ya. Kalau hari-hari biasa gimana? Enggak, hari biasa itu kelas itu sebetulnya humoris ya. Biasa aktif, cuman mungkin pengaruh karena sedang syuting ada guru lain ya Bu. Iya. Nah sebenarnya dalam sebuah pembelajaran di kelas kita ya sekali-kali harus mendatangkan guru lain ya biar anak-anak berubah suasananya. Kemudian juga memang untuk mensupervisi diri kita sendiri. Nah kemudian catatan diri sendiri untuk refleksi diri gimana? Apa kekurangannya yang tadi serius gitu ya? Percakapan dengan siswa yang gimana gitu? Kontak dengan siswa itu siswa juga semua ya seperti tegang ya karena mungkin merasa di video gitu. Biasanya sih aktif bertanya soal-soal yang nggak bisa gimana. Tapi itu agak sedikit dibatasi gitu kalau. Itu tadi udah kelihatan kok anak-anak ada sebagian sih ya. Ada yang bertanya, menjawab, mereka juga nggak segan-segan untuk maju ke depan. Jadi rasa percaya diri pada anak-anak sudah ada. Ya, saya lihat juga tadi anak-anak udah mandiri sehingga tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Kemudian pada RPP tadi ya untuk
pembukanya ya, langkah pertama itu sudah terlihat ya. Kita satu yang saya lihat lagi motivasi ya dari Budianya belum muncul gitu. Jadi harus ada suatu kalimat motivasi yang membuat anak-anak semakin bersemangat lagi. Tadi hanya di awal hanya video aja ya, video untuk ini motivasi secara ya, motivasi dari kita sendiri biar anak termotivasi belajar, termotivasi untuk bagaimana mewujudkan cita-cita yang ke depan, ya kan harus dimulai juga dari diri mereka sendiri.